Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bunda Muslimah YouTube channel. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya. Saya akan sharing pengalaman yang saya alami dan saya sadari bahwa penambahan nafsu makan boleh atau tidak seperti itu. Jadi saya sempat berpikir bahwa sebenarnya dari pengalaman saya itu ternyata saya telah membeli banyak produk. Jadi produk-produk yang saya beli untuk penambahan nafsu makan itu kurang baik jika dikonsumsi pada anak usia 1-3 tahun gitu. Jadi mulai MPASI itu ya pun 6 bulan sampai 3 tahun itu kurang baik. Nah, jadi dari pengalaman saya dari anak saya masih 1,5 tahun itu sudah mengkonsumsi ada minyak ikan, ada madu, kemudian obat Cina juga, kemudian jamu juga, dari jamu-jamu yang alami juga sebenarnya. Tapi ya karena nggak berpikir panjang dan karena diterjemahkan karena anak tuh harus makan gitu ya, jadi saya tidak berpikir objektif dan tidak rasional seperti itu, makanya hanya menghadapkan emosi. Semua produk saya beli, seperti misalnya ini ada produk yang saya beli, kemudian ada, saya tidak menyebut mereknya, jadi ini semacam kayak minyak ikan, ini sudah habis ya, jadi semacam seperti ini botolnya. Jadi sempat saya agak ragu juga karena mengedepankan ada BPOM-nya seperti itu. Itu yang saya lihat seperti itu. Nah, tapi setelah barang dikirim, ternyata tidak ada brosur atau tulisan apapun atau stiker sedikit satu lembar pun itu nggak ada. Jadi satu botol polos gitu. Jadi agak mencurigakan juga ya. Dan hanya kotak sama bubble wrap gitu dan produknya seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus jeli ya Bun ya untuk membeli produk-produk penambah nafsu makan tersebut. Nah, penambah nafsu makan itu akan hanya membuat anak malah kurang nafsu makannya gitu, malah jadi tambah nggak mau makan seperti itu. Karena nafsu makan itu hanya bersifat sementara, dia mau makan tapi hanya beberapa hari saja. Kalau obatnya atau penambah nafsu makannya udah habis, ya dia akan kembali lagi. Jadi saat anak saya masih usia MPASI ya, 6 bulan sampai 1 tahun itu, saya sempat belikan madu. Itu madu untuk nafsu makan. Saya dapat informasi dari Instagram, saya langsung beli aja gitu tanpa pikir panjang, tanpa tahu kandungannya apa, yang penting kita nafsu makan gitu lah ya. Itu botolnya seperti ini tapi agak lebih gemuk lagi diameternya. Setelah saya kasihkan sekitar selama 1 mingguan itu oke, dia bagus makannya, tapi tidak bertahan lama. Setelah habis ya dia kembali surut lagi. Kemudian yang kedua itu saya pernah beli minyak ikan. Nah, Instagram juga dapat informasinya dan saya langsung beli juga. Dan saya tahu itu ada BPOM-nya juga. Nah, setelah saya dikirim ternyata yang tadi saya bilang di awal, ternyata tidak ada brosur atau label atau stiker sedikit pun. Jadi saya agak curiga gitu. Jangan-jangan ini minyak goreng gitu kan. Nah, makanya kita harus lebih jeli Bun. Itu pengalaman yang saya alami dan itu mungkin buruk ya Bun ya. Nah, kemudian jamu cekokan. Nah, yang tradisional itu ya. Cekokan itu menurut saya itu kurang bagus Bun, karena mekanismenya dia itu langsung dimasukkan ke mulut gitu loh Bun, saat dia sedang tidur secara paksa. Nah, membuat anak jadi tersedak, keselak gitu loh. Itu sangat berbahaya itu, dan setelah saya mencoba itu saya tidak akan mencobanya lagi dan saya sangat menyesal. Kemudian ini obat Cina. Ini saya belinya sekitar ya lumayan harganya lumayan tinggi juga. Saya minta rekomendasi dari toko obatnya. Ini 10 mili dalam satu kali pagi sore gitu ya. 10 botol. Ini banyak. Nah, ini juga sama. Ini 10 itu hanya sekitar setengah bulan gitu, sebulan gitu efeknya. Dan setelah itu kembali lagi. Kemudian ada lagi seperti jamu kunir asem, jamu beras kencur. Itu juga pernah saya coba. Beberapa dokter bilang wajar jika anak 1-3 tahun itu masih mengalami susah makan. Nah, nanti ketika menginjak 4 tahun nanti boleh dikasih penambah untuk mendorong berat badannya seperti itu. Pokoknya selama masih di grafik kianya itu anak itu berat badannya naik meskipun sedikit sangat sedikit, itu tidak apa-apa. Masih zona hijau atau mungkin zona kuning itu pun masih wajar, karena anak MPASI itu 6 bulan sampai 3 tahun itu masih naik turun. Kadang 1 minggu dia lahap sekali, kadang minggu berikutnya dia turun lagi, jadi masih naik turun. Nah, kalau semisal sudah di zona merah atau mungkin anak-anak gizi buruk itu sangat perlu. Tapi kalau masih wajar itu memang kurang baik seperti itu ya Bun. Jadi kesimpulannya, perlu atau tidak
Itu menurut saya sih tidak seperti itu. Kalaupun itu sangat perlu untuk anak kita ya bun, itu kita lihat kandungannya. Jangan sampai kita hanya tahu bahwa itu untuk penambahan nafsu makan aja, nggak ada kandungan lainnya. Misal kandungan alami seperti akan membuat dia cerdas, yang akan membuat dia sehat seperti itu. Tapi kalau semisal suplemen nafsu makan itu yang manis, itu juga dihindari. Apalagi yang berbentuk permen. Nah, nanti anak akan ketagihan atau mau lagi, tapi yang bentuknya permen atau yang manis-manis itu akan malah mengurangi nafsu makannya, menambah anak itu tidak mau makan seperti itu bun. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.